Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Ardean, sebagai tugas presentasi dari kelompok 5 kelas 7503, dan nama teman saya yaitu Noval Rizky dan Kadafi Irwiansyah. Oke, di sini saya ingin memberikan hasil survei perilaku konsumen untuk produk kopi, yaitu lokasi surveinya itu ada di Kota Denpasar. Pilihan survei tempatnya itu mungkin kedai kopi. Oke. Hasil survei perilaku konsumen. Pertanyaan yang pertama, berapa sering Anda mengonsumsi kopi? Dari sini ada 10 narasumber yang diwawancara, yaitu ada Rama, Zidan, Mahadi, Haris, Dewa, Kadek, Sastra, Saras, Agung Putri, Dea, dan Frendi. Pekerjaannya itu ada yang karyawan swasta, pelajar, terus ada yang swasta, ada mahasiswa juga, terus usianya itu bervarian dari 17 sampai 28 tahun. Nah, di sini itu mengkonsumsi kopi itu ada yang 1 bulan sekali, yaitu Mbak Agung Putri. Terus ada yang 1 sampai 2 minggu sekali, itu ada Rama, ada Sastra, ada Dea. Terus ada yang setiap hari. Oh, ternyata ada yang setiap hari juga, yaitu Zidan, Mahadi, terus ada Dewa Kadek, dan Frendi. Dan lainnya jika ingin saja, atau 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Itu kesimpulan dari hasil pertanyaan yang pertama itu adalah usia 20-25 cenderung mengonsumsi kopi 1 sampai 2 minggu sekali. Usia yang kedua yaitu 27-40 tahun. Itu cenderung senang mengkonsumsi kopi setiap hari. Dan untuk variabel usia 19 tahun lebih senang mengonsumsi kopi 2-3 kali dalam seminggu, dan ada juga yang 1 bulan sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Adakah tempat kedai kopi atau brand kopi yang Anda loyal atau paling sering mengkonsumsinya atau mendatanginya? Sebutkan dan urutan jika lebih dari 1. Oke. Dari 10 narasumber yang tadi saya sebutkan, yaitu ada tempat-tempat yang sering dikunjungi di kedai kopi di Denpasar, yaitu Treasure Coffee, Jumping Stone, Mandailing Coffee, Jumping Stone lagi, Mojali Tengku Kopi, Bineka Kopi, Infinity, Umah Lokal, Jaya Wisata Cafe, Starbucks, Zodiac, terus ada Stuja, Mojali, dan Coffee 13, yaitu dari teman-teman narasumber yang diwawancarai. Kesimpulan dari pertanyaan yang kedua yaitu usia 14-19 lebih loyal terhadap kedai kopi yang lebih banyak terdapat orang yang bersantai, seperti Jumping Stone, Starbucks, dan Jaya Wisata Cafe untuk sekedar nongkrong saja. Usia 20-45 lebih loyal terhadap kedai kopi yang lebih sedikit pengunjungnya, karena tujuannya untuk mengerjakan tugas, entah itu mau ngantor atau kuliah. Pertanyaan yang ketiga yaitu menu apa saja yang paling sering dibeli? Dari 10 narasumber yang diwawancarai, yaitu ada menu kopi, ada varian kopi, yaitu kopi menu brew, kopi susu atau kopi varian menu, makanan pendamping, dan lainnya. Dari Rama, yaitu memilih kopi susu atau kopi varian menu. Untuk Zidan, yaitu sama, kopi susu juga. Untuk Mahadi itu kopi manual brew. Jadi manual brew itu apa ya? Kayak kopi hitam tanpa
susu. Terus Haris yaitu kopi susu, Dewa Kadek kopi susu, Sastra kopi susu, Saras kopi susu, terus Agung Putri kopi susu, Dea kopi susu, dan Friendly kopi susu atau varian menu. Oke, kesimpulan dari pertanyaan yang ketiga, yaitu usia 14-20 lebih, memilih kopi susu atau varian karena kopi tersebut banyak campuran dan lebih manis daripada kopi manual brew. Usia 45 cenderung lebih menyukai kopi manual brew karena ingin lebih merasakan cita rasa dari kopi tersebut. Oke, pertanyaan keempat. Sumber informasi tentang kedai kopi berasal dari mana saja? Oke. Dari 10 narasumber yang diwawancarai itu adalah Mbak Rama. Mbak Rama ini tahu tempat kopinya itu referensi dari teman. Untuk Mbak Zidan itu dari IG, dan Mahadi dari referensi dari teman yang pertama, yang kedua Facebook, yang ketiga IG, dan keempat yaitu Haris. Yang pertama itu dari IG, yang kedua dari Facebook, terus yang ketiga dari referensi teman. Dewa Kadek, yaitu pertamanya dari referensi teman dulu, habis itu dari IG. Sastra itu dari IG, terus dari Facebook, dari referensi teman. Terus Saras yaitu dari IG, dari Facebook, dari referensi teman. Dan Agung Putri dan Dea itu dari IG, Friendly dari referensi teman. Oke, kesimpulan dari pertanyaan keempat yaitu usia 14-20 sering mendapatkan informasi lebih utama dari platform Instagram, kemudian diikuti oleh platform Facebook. Usia 25-45 sering mendapatkan informasi mengenai kedai kopi dari referensi teman, lalu diikuti oleh platform sosial media, Instagram, dan Facebook. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-5. Faktor apa saja yang membuat Anda loyal untuk mengunjungi kedai kopi tersebut? Dari 10 narasumber ini, yaitu ada faktor-faktor yang disurveikan, yaitu ada harga terjangkau, suasananya, ada parkiran yang bagaimana, luas atau menarik, atau varian menu, promo voucher, konten sosmed, menu lengkap, atau kualitas kopinya dan lainnya. Dan Rama itu memilih ngobrol dengan teman, berarti lainnya. Untuk Zidan itu suasana di kedai kopi dan kualitas kopinya. Mahadi itu suasana di kedai kopinya. Haris memilih suasana di kedai kopinya dan kualitas kopinya. Dan Dewa Kadek yaitu harganya yang terjangkau, varian menunya, dan kualitas kopinya. Dan Sastra itu harganya yang terjangkau, terus suasana kedai kopinya, terus Saras harganya yang terjangkau dan suasana kedai kopinya, vouchernya, terus dia harganya yang terjangkau, suasana, varian menunya, promo vouchernya, konten sosmednya, menu lengkap, dan kualitas kopinya. Dan yang terakhir itu Friendly, harganya yang terjangkau, suasana kedai kopinya, parkiran luas. Oke. Kesimpulan dari pertanyaan yang kelima yaitu usia 14-17 loyal mengunjungi kedai kopi karena faktor suasana kedai kopi, kualitas kopi, dan rasa makanan sebanding dengan harganya. Usia 19-20 loyal terhadap kedai kopi karena sering mendapatkan promo atau voucher, lalu diikuti dengan faktor harga yang terjangkau dan suasana kedai kopinya. Usia 25-28 loyal terhadap kedai kopi karena faktor utama harga yang terjangkau, lalu diikuti oleh faktor seperti suasana kedai kopinya, faktor luas, dan faktor lainnya seperti ingin ngobrol bersama teman.
Usia 45 tahun, loyal terhadap kedai kopi karena suasana kedai kopinya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, yang pertanyaan ke-6 itu, menurut Anda, informasi apa yang layak ditampilkan dalam akun sosial media kedai kopi? Dari bagan di sini, yaitu dan dari narasumber di sini, itu ada yang di faktor di ini kan, disurveikan, yaitu dari harga, foto produk yang menarik, suasana ruangan, dan promo dan lainnya. Oke, dari Rama yaitu memilih suasana ruangan. Jadi informasi yang layak ditampilkan dalam akun sosial media itu menurut Rama itu suasana ruangannya. Dari Zidan memilih sama suasana ruangannya, Mahadi memilih foto produknya, dan Haris memilih suasananya, Dewa Kadek memilih promo, Sastra memilih harga, Saras memilih promo, Agung Putri promo, terus dia itu suasana ruangan, dan Fendi memilih promo. Kesimpulan dari pertanyaan yang ke-6 yaitu usia 14 sampai 17 merasakan jika informasi yang perlu ditampilkan di akun sosial media kedai kopi adalah tentang suasana ruang kedai tersebut. Usia 19 sampai 28 merasakan jika informasi yang ditampilkan di akun sosial media kedai kopi adalah tentang promonya. Usia 45 tahun merasa jika informasi yang ditampilkan di akun sosial media kedai kopi adalah tentang foto produk yang menarik. Oke, dari sini mungkin cukup sekian tentang presentasi yang saya jabarkan dan jelaskan. Jika ada salah tutur kata, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya Taufan Ardian bersama tim kelompok, yaitu Mas Noval dan Mas Kadafi Irwiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.